Di video ini, aku bakal tunjukin cara terbaik dan termudah buat bikin toko Shopify dengan satu produk. Kalau kamu ngeklik video ini, kemungkinan kamu itu lagi nyoba buat nge-launch toko satu produk ya kan di Shopify dalam waktu dekat dan ada banyak cara buat ngelakuinnya kok. Tapi menurutku ini cara terbaik guys. Jadi aku bakal bawa kamu langkah demi langkah buat pilih produk yang menang. Cara bikin toko Shopify satu produk yang konversinya tinggi. Untuk toko Shopify satu produk, aku bakal tunjukin persis caranya pakai AI ya. Untuk store buildernya yang ya by the way ini bisa dipakai gratis kok dan bakal ngehemat waktu kamu berjam-jam guys. Aku bakal bawa kamu lewatin cara terbaik buat ngirim dan juga ngeluarin produk kamu pakai Zendrop. Dan aku juga bakal tunjukin cara memasarkan dan juga nge-scale dengan efektif tuh. Jadi semoga kalian bisa ikutan. Aku bakal taruh banyak link bermanfaat di bawah ya. Dan aku bener-bener nyaranin buat pakai iStore Builder ini teman-teman. Soalnya kamu juga dapat trial gratis buat Shopify. Jadi ayo kita mulai. Langkah pertama, tentu aja pilih produk yang menang. Kalau kamu itu punya toko satu produk guys, produk yang kamu jual itu pasti super penting. Dan kita pengen fokus ke kesederhanaan dan kebutuhan ya. Websitenya harus simple tapi efektif dan produknya harus punya nilai besar dan benar-benar bisa menyelesaikan satu masalah spesifik ya. Masalah kalau kita bikin toko satu produk adalah itu bakal punya tingkat konversi yang jauh lebih tinggi guys dan brandingnya bakal jauh lebih kuat. Jadi ini cara sempurna buat mulai e-commerce dan tentu aja kamu itu bisa nambah produk lain nantinya. Tapi ya udah, mari kita bahas gimana caranya untuk nemuin produk yang tepat ya. Buat aku yang aku pedulin tuh cuman produknya harus menyelesaikan masalah dan itu kayak bikin orang bergerak gitu kan secara emosional dan harus fokus menyelesaikan masalah yang jelas yang orang lain tuh punya. Itu tuh kayak gini. Misal ini masalahnya ya, ini alasan kenapa produk ini menyelesaikan masalah dengan sempurna dan ini kenapa kamu itu butuh itu sekarang. Ini bakal bantu banget nantinya teman-teman, soalnya bikin konten dan juga iklan tuh bakal jauh lebih gampang guys, dan itu yang bener-bener bakal bantu nge-scale toko kita, juga ngebantu kalau produknya tuh punya manfaat yang dirasa tinggi dan margin keuntungan yang oke nantinya. Juga ini gak segampang ditemuin di toko retail ya, kalau enggak ya orang tinggal ke toko dan juga beli tuh. Ini harus unik dan beda pokoknya. Soal dimana nyari produk yang menang, cek tren dan juga hashtag di TikTok Shop ya teman-teman. TikTok Shop itu sekarang tempat yang oke banget buat nemuin banyak hal buat produk yang lagi tren buat dijual di situ. Kamu juga bisa lihat iklan di Facebook ya, yang itu bakal nyaranin ya, soalnya banyak produk itu tuh laku keras. Kamu juga bisa pikirin barang yang kamu suka atau pakai dan kasih aja twist biar itu lebih custom gitu lah, atau versi yang lebih oke dari yang udah ada. Aku tinggal pilih dari rekomendasi produk dari Zendrop ya. Dan ya, kalau kalian itu bikin toko pakai iStore Builder gitu yang gratis ya, by the way itu udah include 10 produk tren yang bisa langsung dijual loh. Untuk sekarang, mari kita bahas persis cara bikin toko Shopify dulu yuk. Untuk satu produknya, ya kalau kalian itu klik link di bawah, bakal langsung ke landing page ini teman-teman. Ini namanya storebuild.ai ya. Dan ini bikin kamu itu bisa bikin toko yang lengkap banget dalam waktu 5 menit loh. Jadi gini bro, waktu aku itu bikin toko Shopify pertama aku literally habis mungkin ya 30, 40 sampai 50 jam tuh. Dan gak sebagus toko yang bisa dibikin dalam 5 menit. Aku juga mau tegasin lagi ya, kalau ini gratis teman-teman dan juga dapat trial eksklusif buat Shopify. Jadi literally nggak masuk akal kalau nggak pakai ini. Jadi ya, aku bakal bawa kalian persis caranya ya. Jadi semoga kalian tuh bisa ikutan semua. Hal pertama yang kamu lakuin adalah pilih aja niche-nya dulu guys. Dan kalau kamu itu belum tahu niche apa yang mau diambil, klik aja need inspiration di sini dan kita klik build my free store di situ. Jadi sekarang kita masukin informasi kita dan kita klik claim your store-nya ya. Terus buat niche kita klik aja need inspiration, terus klik next ya kan, dan kita bakal pilih warnanya. Jadi pilih salah satu dari ini teman-teman. Aku bakal pilih hijau buat yang ini ya. Kita bakal pilih yang banner. Jadi kita pilih yang ini aja. Kamu bisa ganti ini kapan aja kok. Sekarang setelah 5 sampai 10 detik toko kamu bakal siap loh. Dan kita klik claim my store di situ ya. Sekarang kita bikin akun Shopify kita dulu guys. Jadi di sini tinggal ikutin aja petunjuk ini ya teman-teman. Dengan ini kita bakal dapat trial gratis loh dan kamu juga bakal dapat paket basic Shopify-nya. Ini cuma $1 buat 3 bulan. Ya, ini deal yang keren banget menurutku. Jadi kita klik ini teman-teman, masukin aja email, klik start free trial di situ dan kita skip aja bagian yang ini customer setup dan ya, kita bikin passwordnya juga dan klik aja create Shopify account ya kan. Buat pilih paket, aku saranin pakai aja paket basic dulu guys. Kamu bisa upgrade nanti kok. Ini juga yang paling murah sih menurutku. Masukin info kartu kredit kamu di sini teman-teman dan juga klik subscribe ya. Sekarang kita bakal masuk ke dashboard ya dan ya kita bakal balik ke tab awal di sini. Klik next di sini dan sekarang kita bakal hubungin toko Shopify ke builder kita. Jadi kita klik akses Shopify URL di situ, kita copy ini juga, balik ke sini, paste di sini dan klik save di situ teman-teman. Sekarang buat nextnya, sekarang kita dapetin 10 produk unggulan di situ. Jadi kita klik tombol ini, kita klik install buat dapetin Zendrop-nya. Klik install di sini ya teman-teman ya. Sekarang kita harus masukin aja metode pembayarannya. Ini cuma buat setelah trial selesai ya guys. Jadi kita klik add credit card, kita approve aja di situ dan ini bikin kita dapat trial Zendrop-nya ya. Plus ini tuh bakal super ngebantu banget ya buat bikin toko kamu nantinya. Dan ada banyak edukasi gratis dan hal-hal lain lah pokoknya. Jadi aku bener-bener nyaranin pakai ini. Seenggaknya coba dulu selama trialnya dan kalau mau cancel bisa banget kok. Terus kemudian kita bakal balik ke sini dan klik receive store di situ ya guys. Mungkin kamu perlu verifikasi dulu tuh kalau kamu punya paket Shopify. Jadi lakuin itu aja dan klik subscribe di situ ya. Ini lagi-lagi buat trial Shopify dan kita balik ke sini, klik verify my Shopify plan dan sekarang
sekarang klik aja go live di situ ya teman-teman. Sekarang AI itu bakalan publish dan hubungin toko ke akun Shopify kamu guys. Klik next dan sekarang kita hapus aja passwordnya ya. Jadi kita klik tombol ini, kita uncheck kotak ini dan kita klik save aja di situ. Jadi sekarang toko kita tuh bisa dikunjungin siapa aja secara online. Kemudian kita bakal balik lagi ke sini ya, dan kita di sini klik my first sale di situ ya. Aku saranin klaim kredit iklan TikTok gratis ya teman-teman. Soalnya mungkin kamu itu bakal pengen coba ini nantinya. Dan ini deal yang eksklusif banget, cuman buat audiens aku ya. Kamu dapat banyak kredit iklan gratis nantinya dan ya literally ini kayak duit gratis gitu lah. Tinggal klik ini dan klik get started doang, terus masukin informasi kamu di situ teman-teman. Aku nggak bakal bahas ini terlalu dalam di video kita. Jadi sekarang aku bakal tunjukin gimana tampilan tokonya ini ya. Jadi kita klik online store yang ada di sini. Pertama kita ke sini buat lihat toko kamu dulu. Jadi ini draft awal toko Shopify satu produk kamu gitu ya kan. Dan seperti yang kamu lihat teman-teman, tentu aja ada beberapa produk tapi kita tinggal hapus yang nggak kita mau aja ya. Dan kita fokusin semuanya ke satu produk yang spesifik, ke satu produk tertentu juga. Ayo kita ke bawah sini ya, ke customize, dan di sini kita bisa edit toko dengan gampang. Shopify itu punya editor yang gampang banget buat dipakai guys, yang jelas banget cara kerjanya. Intinya kamu itu bisa klik hal-hal yang mau diubah di situ. Misalnya kayak banner gambar ini ya guys, kita bisa klik itu, kamu bisa lihat semua opsi yang ada juga, dan semua ini bisa kita ubah teksnya dengan gampang loh. Kita bisa ganti icon kalau kita mau. Kamu juga bisa hapus bagian atau nambahin bagian tertentu juga di sini dengan klik ini aja, dan kita bisa pilih salah satu template yang udah jadi tuh. Misalnya kalau kita itu mau bikin kayak gini ya teman-teman, itu bakal masuk ke sini nantinya. Kapan aja kita itu bisa hapus ini di sini, kita klik remove section di situ teman-teman. Ada tema Zendrop di sini punya bagian testimoni juga ya kan, yang ini cukup penting sih menurutku. Jadi aku saranin kalian punya ini juga. Terus ada email call to action juga di sini, yang ini juga super penting banget buat bikin email bisnis kamu nantinya, biar bisa dapat penjualan berulang dari klien lama kamu atau dari siapa aja yang nunjukin minat ya. Dan ya kalau bikinnya itu bener, banyak penjualan kamu tuh bakal datang dari email marketing guys. Kapan aja kita bisa keluar dari sini kok. Ini ada banyak banget ya tema lainnya teman-teman yang bisa kalian pilih tuh. Tapi seperti yang kamu lihat, aku rasa tema Zendrop udah pas banget sih. Tentu aja sesuaiin sama selera kamu ya guys. Tambahin gambar dan logo kamu sendiri juga. Tapi ya aku tahu kok kalau ada banyak banget di sini tema gratis lainnya di Shopify. Kalau kamu itu klik ke setting, kamu juga harus cek semua tab ini di sini dan pastiin pengaturannya bener ya guys. Ada pembayaran juga dan kamu harus ngatur itu. Aku saranin pakai Shopify Payment buat awalnya ya. Kamu juga bisa tambahin pembayaran di sini buat PayPal dan metode lain juga. Bebas atur checkout kamu kok. Kamu juga bisa pilih tipe pengiriman dan juga domain pengirimannya. Ini domain juga penting banget. Jadi aku bener-bener saranin buat bikin domain ya. Kamu bisa sambungin domain yang udah ada juga di situ kalau misal udah punya, atau ya beli domain baru langsung di Shopify. Kamu juga bisa tambahin bahasa lain kalau mau jual di banyak negara. Dan di bagian policy aku saranin ini ya, klik semuanya yang belum, dan ya ini kalau udah selesai sepenuhnya tinggal klik insert template aja guys. Tentu aja ubah apa yang perlu diubah aja ya, dan klik publish, dan ya tinggal lakuin semuanya buat ini. Sekarang aku bakal tunjukin Zendrop ya. Itu intinya dimana kita itu bisa pilih produk kita guys, dan juga atur semua urusan pengiriman dan juga fulfillmentnya gitu. Buat yang ini aku bakal pilih elektronik dan juga teknologi. Kamu bisa pilih apa aja kok. Kamu juga bisa klik not sure yet kalau belum punya needs ya teman-teman. Jadi dengan Zendrop Plus ada produk unggulan gitu buat bulan ini, dan aku suka karena ini selalu update ya. Jadi kamu itu nggak jual barang yang ketinggalan zaman guys. Kita bisa klik save for later di situ, tapi aku bakal pilih salah satu ini, dan ayo kita pilih yang ini. Jadi aku bakal uncheck semua yang lainnya gitu guys, dan pokoknya dia bakal tahu kalau kita mau jual produk gitu. Kamu bisa biarin semua ini dicek gini ya guys. Ini gampang banget kok, tinggal impor aja ke toko kamu. Jadi aku cek yang ini aja ya guys. Kita klik publish to store ya, terus klik di sini. Jadi ini dashboard utama dari Zendropnya teman-teman. Kalau kamu itu ke sini ke my product dan klik store listing dan juga searching, kita itu bakal nemuin produk yang kita lihat tadi di situ. Seperti yang kamu lihat, produk ini udah terhubung gitu ya. Jadi ini bagus banget. Untuk semua yang lainnya, kalau kalian nggak mau ini ada di toko ini ya, klik tombol ini aja di sini guys. Klik unlink dan lakuin buat semuanya gitu kapan aja. Dimana kamu bisa ke bagian trending produk gitu ya habis itu, dan kita bisa cek semua produk yang lagi trend yang dijual, yang sekarang tersedia di Zendrop. Jadi ya Zendrop itu keren banget sih. Mereka ngurus semua produknya, fulfillmentnya juga, dan pengiriman buat kamu. Jadi intinya yang kamu lakuin tuh cuman bawa traffic ke halaman kamu aja guys, dan kamu itu nggak perlu packing dan kirim barang sendiri. Zendrop bakal ngurus semuanya ya. Kayak yang aku bilang tadi, kapan aja kita itu bisa kesini dan lihat, dapat inspirasi dari produk lain yang laku gitu. Ini laku banget ya, dan mereka punya banyak banget data. Jadi ini bener-bener bisa ngehemat waktu kamu loh teman-teman. Ada juga Zendrop Academy yang penting banget di situ, dan aku jamin kalau kamu itu lihat videonya dan kursus yang ada, kamu bakal punya peluang jauh lebih besar untuk sukses dengan tokomu guys. Mereka punya banyak sesi coaching juga dan sumber daya buat kamu. Jadi aku bener-bener nyaranin pakai ini teman-teman. Dan juga kalau kamu itu mau request produk yang gak ada di katalog mereka, mereka bisa nyaranin apa aja buat kamu loh di situ. Jadi intinya kamu itu kasih link aja ke daftar produk di situ apa aja ya teman-teman. Bilang berapa volume penjualan harian kamu gitu, terus klik requestnya. Ini keren banget kan? Kalau kita itu balik ke toko Shopify dan kita klik produk, kamu bakal lihat semua produknya yang pernah kita hubungin ke toko. Jadi ini yang mau kita jual ya guys. Jadi aku bakal klik ini, dan seperti yang kamu lihat, ini udah otomatis ada judulnya gitu, terus deskripsi sama gambar. Tapi aku saranin sesuaiin semua ini ya, jangan cuman copy langsung
langsung dari yang udah ada guys. Kita harus tambah hal-hal yang bikin menonjol gitu. Kamu tentu aja bisa atur harga di sini ya teman-teman. Kalau kita itu kembali dan klik produk ini, di sini kita bisa lihat harga produknya buat kita. Jadi yang ini harganya $16.16 ya. Sekarang ongkirnya itu $10 gitu, dan ini biaya totalnya ya kan. Kalau kamu jual misalnya ini $36, berarti kamu itu punya profit $10 per penjualan gitu guys. Jadi aku bakal atur ini harganya ke $49,99 ya di situ. Kita juga atur yang ini $49,99 juga. Terus klik save ya, dan kita juga bisa tambahin ini ke homepage gitu guys. Kita balik ke online store kita klik customize sekarang, dan seperti yang kamu lihat, kita punya fitur collection juga di sini. Aku klik add section dan kita klik fitur produk di situ. Jadi produk ini yang kita pilih. Kita ke produk utama yang kita jual juga di situ, dan kita hapus bagian ini ya teman-teman. Jadi aku bakal hapus ini dan klik aja tombol ini. Nah, ini bakal aku sembunyiin sih. Terus klik save, dan satu hal yang aku bilang, kamu harus pastiin toko kamu itu kelihatan di mobile juga, karena sebagian besar traffic kamu pasti mungkin bakal dari orang yang klik di HP. Kalau kamu itu nggak terlalu suka ngotak-ngatik template, mungkin bakal kelihatan oke guys. Pastikan kelihatan bagus gitulah. Ini menurutku oke ya. Dan tentu aja sesuaikan dengan masalahnya. Jadi ya kamu harus ubah ini teman-teman. Mungkin mau nambah halaman di sini juga bisa ya. Taruh logo kamu di situ. Kamu bisa ubah teks di announcement bar ini juga, ubah ini di bawah. Dan ya kalau kamu kesini buat lihat tokonya, orang tuh bakal bisa lihat produk kamu di homepage. Ini harga yang kita set di situ. Klik add to cart, dan ya sekarang kita punya versi satu toko Shopify satu produk ya teman-teman. Aku mau ngomong dikit gimana caranya memasarkan toko satu produk kamu guys. Jadi buat toko satu produk itu cara terbaik buat memasarkan pakai strategi organik ya teman-teman, kayak di media sosial gitu, sama bikin aja daftar email sendiri. Makanya kita harus pilih produk yang bener-bener bisa menyelesaikan masalah tertentu atau bikin orang itu ngerasa sesuatunya bagus gitu, karena itu bisa bikin konten jauh lebih gampang teman-teman, dan bener-bener bisa narik perhatian lebih baik. Karena kalau kamu pikir kalau produk kamu itu bosenin banget dan konten soal produk kamu itu bosenin, ya itu pasti nggak bakal laku sih. Tapi kalau kita itu ngejual sesuatu yang menarik, kayak misal magnetic phone head holder ini, kamu bisa bikin konten yang bagus. Kamu harus bikin konten pendek itulah di TikTok menurutku, dan juga Instagram Reels. Ini bener-bener bisa dapat penjualan organik loh. Yang bisa kamu lakuin adalah bikin orang komentar gitu ya, satu kata di postingan gitu, dan kamu bisa set DM-nya gitu lah pokoknya. Terus setting otomasi buat ngirim ke toko mereka. Kamu juga bisa pakai video pendek ya guys, yang performanya paling bagus buat bikin iklan, dan lakuin strategi media berbayar ya. Disitulah iklan TikTok tadi tuh berguna. Kamu juga bisa lakuin influencer marketing gitu lah pokoknya, dan kirim banyak produk gratis ke para influencer dan suruh mereka bikin konten soal itu. Kamu juga bisa pakai pendekatan konten UGC juga loh, dan punya beberapa kreator UGC yang standby, bikin beberapa video per bulan dengan bayaran beberapa dolar sebulan ya teman-teman. Terus posting itu di halaman mereka atau halaman kamu ya, atau bahkan ya jadiin aja iklan. Selagi kamu ngelakuin itu, kamu harus mulai bikin daftar emailnya guys. Jadi template Z-Drop yang aku tunjukin tadi itu udah include form buat kumpulin email loh. Ini penting banget menurutku, apalagi buat setup urutan abandon cart-nya gitu ya. Banyak orang tuh bakal masukin produk kamu ke keranjang nantinya, terus nggak check out guys. Dan yang bisa kamu lakuin adalah ya target orang-orang ini dan bilang, hey kami notice kamu itu punya barang di keranjang loh, ada ulasannya nih, kenapa nggak beli? Kamu bisa tawarin diskon tambahan gitu lah pokoknya. Ya pokoknya apa aja, dan itu bakal bisa ningkatin konversi dan tingkat penjualan kamu guys. Mari kita bahas beberapa kesalahan umum dan gimana cara menghindarinya buat toko Shopify satu produk kamu. Jadi kesalahan nomor 1 adalah jual produk yang generik, gak punya hal yang unik. Walaupun ini bisa jadi cara terbaik ya buat belajar, kamu mungkin gak bakal bisa bikin bisnis beneran guys dengan produk yang generik banget. Jadi kamu harus kasih twist custom gitu lah pokoknya. Punya sudut yang unik, kasih kustomisasi, atau bahkan paketkan dalam bundle unik gitu ya kan. Kesalahan nomor 2 adalah halaman produknya jelek. Misalnya gambarnya kualitasnya rendah, gak ada call to action yang jelas, deskripsi produknya juga buruk, ya hal-hal kayak gitu pokoknya. Makanya itu jelek banget buat kalian. Makanya menurutku sangat penting buat kalian untuk luangin waktu. Pastiin halaman produk tuh kelihatan sekeren mungkin ya guys. Aku itu bikin sesuatu yang cepat buat kalian di sini. Buat video ini cuma buat demo aja ya guys, tapi kalian harus masuk dan juga bener-bener sesuaiin ini biar kualitasnya lebih tinggi, oke? Untuk buat toko satu produk, dan produk adalah pahlawan di sini guys. Pokoknya desain aja seluruh websitenya seputar produk itulah ya kan. Anggap aja ini tuh kayak peluncuran iPhone gitu guys, dan semuanya berputar di situ aja. Kita ngomongin kayak desainnya yang clean, gambarnya yang bold, dan proposisi nilai yang jelas gitu. Pokoknya bikin yang simple dan jangan terlalu rame. Gak ada link yang gak perlu ya. Semuanya harus fokus ke produk itu pokoknya. Kesalahan lain adalah banyak orang itu cuma fokus ke satu strategi marketing. Kamu harus fokus ke semuanya buat lihat mana yang works buat yang ini, karena setiap produk itu bakal punya tipe platform yang paling bagus ya guys. Lo selagi ngelakuin ini, kamu itu bisa belajar banyak hal ya untuk cara yang keren banget buat masuk ke e-commerce dan bener-bener ningkatin skill kamu sebagai pengusaha. Karena percaya deh, semua skill ini tuh bakal berguna ya buat bisnis apa aja yang mau kamu mulai nanti. Kesalahan keempat adalah hanya fokus ke perangkat desktop. Kamu itu lupa kalau banyak penjualan datang tuh dari perangkat mobile, dan kalau cuma fokus ke situs desktop aja, terus pastiin itu semua kelihatan oke, tapi nggak ke situs mobilenya, itu bakal jadi masalah guys. Jadi kamu harus pastiin situs kamu loadingnya itu cepet ya, dan nggak ada tombol super kecil, nggak ada teks yang panjang banget juga, sama checkoutnya harus gampang di situ. Tema Z-Drop yang udah terinstall di toko kamu itu udah
teroptimasi buat semua ini pokoknya. Jadi ya, makanya aku bilang ini tempat start yang bagus banget pokoknya. Jadi itu cara bikin toko Shopify satu produk. Dan ya, ada cara lain buat ngelakuinnya kok. Kamu bisa daftar ke Shopify sendiri sebenarnya dan bikin toko kamu secara manual. Tapi buat ngehemat waktu kalian, pakai iStore Builder yang gratis ya. Itu bakal bikin kamu itu fokus ke hal-hal yang lebih penting guys. Yang tentu aja itu adalah marketing, karena itu bagian tersulit dari bisnis apa aja. Dan ya, jangan terlalu ribet sama detail. Buat toko kamu, gak perlu kelihatan sempurna kok. Dan itu sesuatu yang aku harap gak aku lakuin sih waktu aku baru mulai. Aku kebanyakan buang waktu di website itu sendiri guys, tapi gak cukup buat waktu untuk hal-hal yang benar-benar penting kayak marketing. Karena itu poin besar dan penting yang aku mau ambil dari video ini ya guys. Aku harap kamu itu dapat banyak manfaat dari video ini ya. Ya aku tahu kita bahas banyak hal banget di sini. Kalian bisa bebas tonton ulang video ini pokoknya dan share ke teman-teman kalian. Dan ya, yang paling penting buat kalian tuh adalah ambil tindakan langsung setelah nonton video ini. Kalian bisa ikutin langsung action aja pokoknya. Karena kalau kalian itu langsung praktek, kamu udah di depan 99% orang loh. Aku nggak mau video ini jadi salah satu yang tiap 100 view-nya cuma satu orang yang ngambil tindakan. Pokoknya kalian harus langsung lakuin ya dan coba-coba untuk belajar. Dan ya, aku doain kalian sukses guys. Kalau kamu itu dapat manfaat dari video ini, jangan lupa untuk pencet tombol like, subscribe buat konten kayak gini lagi. Aku bikin banyak video soal kewirausahaan, keuangan, dan semua hal yang bantu kamu hidup sukses secara finansial. Makasih banyak buat waktu kamu nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Peace!